Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mungkin kita belum melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kitab fikih sirah. Akan tetapi kita ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk saling mengingat bahwasanya bulan yang dinanti-nantikan kaum muslimin sudah begitu dekat, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dan segala macam kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dekat dengan Ramadan, yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka sudah tentu sebagai seorang muslim yang menantikan kehadiran bulan Ramadan, mempersiapkan diri sebaik mungkin dan sematang mungkin sehingga di bulan Ramadan nanti dia bisa memaksimalkan segala macam ibadah. Dia bisa mengisi setiap waktu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan hasil yang besar diperlukan persiapan yang besar pula. Meski bulan Sya'ban dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, akan tapi di tengah para salafus saleh, para ulama dari kalangan para sahabat tabi'in dan seterusnya,
Sya'ban dikenal dengan Syahrul Qurra, bulan membaca Al-Quran, di mana orang-orang soleh terdahulu sudah memulai membaca Al-Quran sebelum mereka memasuki bulan Ramadan, dengan tujuan mereka sudah terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan, sehingga tatkala mereka memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mereka bisa memanen berbagai macam kebaikan. Ada perkataan salah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrul zara' wa Sya'ban syahrul syaqi lizzara' wa Ramadan syahrul hasadiz zara', yang artinya bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman, dan Ramadan bulan untuk memanen. Tentunya perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat dalam. Yang pertama, kenapa Ramadan disebut dengan bulan untuk memanen? Dan apa arti waktu memanen? Kata panen pada dasarnya itu adalah kata yang ketika terdengar oleh seseorang pasti mendatangkan kebahagiaan. Tapi ternyata tidak semua merasakan kebahagiaan dengan kata panen. Hanya para petanilah yang merasakan kebahagiaan di saat kata tersebut terdengar oleh mereka. Besok adalah waktu untuk memanen hasil tanaman yang sebelumnya ditanam. Sementara kita yang sama sekali tidak berkecimpung dengan kegiatan tersebut, itu hanya sekedar berita biasa yang mungkin seringkali kita dengar, entah melalui berita-berita atau secara langsung. Oh, para petani sedang memanen tanaman-tanaman mereka, entah itu padi atau yang semisalnya. Hal biasa saja, tapi tidak untuk para petani. Sehingga masa panen atau waktu panen itu adalah hal yang sangat membahagiakan untuk mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak ujuk-ujuk langsung memanen, tapi mereka melalui proses sebelumnya yang sangat melelahkan dan meletihkan. Apa itu? Menanam terlebih dahulu. Dan untuk menanam membutuhkan modal tenaga yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama. Dan yang lebih sulit daripada itu bukan sekadar menanam. Menanam begitu gampang. Ada teori-teori dan tata cara yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang sulit adalah bagaimana menjaganya, merawatnya agar senantiasa terjaga, tumbuh sesuai dengan harapannya sampai ia besar, membuahkan sesuatu dan siap untuk dipanen. Itu yang sulit. Maka di saat petani sudah melewati itu semua, maka ada satu waktu yang ia nantikan kedatangannya, yaitu waktu panen. Barulah kata panen itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan di telinga mereka. Tapi kalau teruntuk kita-kita yang sama sekali tidak berkecimpung dalam bidang tersebut, ketika terdengar kabar besok panen, ya seperti kabar biasa saja. Karena memang kita tidak melewati segala macam proses yang sangat melelahkan sebelumnya. Bahkan ketika kita diajak untuk ayo sama-sama panen hasil tanaman kemarin, ya mungkin kita hanya bertahan berapa? 1 jam. Setelahnya kita akan mengeluh, berkeluh kesah, dan akhirnya kita akan meninggalkan. Sudah, kamu aja lah, saya nggak ingin ambil keuntungannya, biar saya cari yang lain saja. Itulah yang terjadi. Tapi berbeda dengan para petani. Seluas apapun lahannya, maka dia akan garap semuanya. 1 hektar, 2 hektar, seperti petani padi, ya kan? Punya sawah sekian hektar. Dia akan garap seluruhnya tanpa ada keluh kesah. Meskipun ia lakukan dan kerjakan itu semua di bawah panasnya terik matahari yang begitu menyengat. Tapi ia lakukan, ia garap dengan penuh kebahagiaan. Meskipun sebagian mereka ada yang menggunakan alat-alat yang manual sekali, tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Tapi mereka bahagia. Mereka tidak lelah. Mereka lelah, tapi tidak mengeluh. Ketika mereka lelah, maka beristirahat sejenak. Kemudian kita lanjutkan kembali.
Jika sekiranya memanen itu membutuhkan waktu yang lama, mereka akan jalani itu semua sampai selesai. Maka dari apa yang dikatakan tadi, itu memiliki makna yang sangat dalam dan sangat relate sekali dengan kita saat menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita tidak melakukan persiapan sebelumnya, maka tidak begitu membahagiakan kedatangan bulan Ramadan ini. Menjadi berita yang biasa-biasa saja, seperti kedatangan hari-hari yang lainnya, bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kita baru tersadar ketika ada pengumuman bahwasanya besok Ramadan. Oh, sudah hendak masuk Ramadan lah, kada terasa. Oh, tidak sama dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi, 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hati mereka terikat dan terpaut selalu dengan Ramadan. Kita tidak. Ketika sudah mulai bermunculan iklan-iklan sirup, barulah tersadar, oh ternyata sebentar lagi Ramadan. Ya. Sekarang belum ada lah, belum keluar lagi. Mungkin belum ada yang sadar. Belum ada yang sadar bahwasanya Ramadan ini sebentar lagi akan datang. Maka dari itu tema tentang persiapan menyambut bulan Ramadan semestinya sudah dibahas, diangkat dari awal bulan Rajab berdasarkan perkataan ulama tadi. Karena Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Sya'ban itu untuk menyiram. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai di bulan Rajab itu kita pertahankan di bulan Sya'ban. Sehingga pada saat masuk bulan Ramadan tadi, kita akan menjadi para petani. Nggak peduli sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, yang kita rasakan adalah kebahagiaan. Capek pasti. Ibadah di bulan Ramadan itu bukan senyaman orang yang tidur di atas kasur yang empuk, enggak. Memang Pak, capek. Siang hari puasa, apalagi sebagian kita masih tetap bekerja, ya. Kecuali beliaulah ownernya, maksudnya beliau pedagang, beliau yang buka toko, tutup toko, sah dinaik lagi. Tapi sebagian enggak, dia bekerja di sebuah instansi, dia harus bekerja, capek, puasa. Di malam hari taraweh. Nah, orang-orang yang enggak terbiasa melakukan kebaikan pasti akan berkeluh kesah ketika Ramadan itu tiba. Maka sekali lagi, apa yang beliau sampaikan sangat dalam sekali maknanya. Dan itu bisa kita kaitkan dengan bahasa-bahasa yang beliau sampaikan. Menanam, menyiram, memanen. Dan kata memanen itu adalah kata yang sangat membahagiakan bagi mereka yang telah melewati berbagai macam proses yang melelahkan sebelumnya. Makanya, bulan Sya'ban itu saking banyaknya yang mempersiapkan diri menyambut Ramadan, sampai disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Tapi para hadirin sekalian, maka pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan 2 hal penting yang mudah-mudahan menjadi reminder dan pengingat kita bahwasanya kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut bulan yang suci. Hasil yang besar membutuhkan persiapan yang besar pula. Dua poin penting tersebut adalah yang pertama, tentang pentingnya persiapan sebelum melakukan ketaatan. Yang kedua, persiapan yang dapat dilakukan sebelum menyambut bulan Ramadan. Insya Allah materinya ringan, dan mungkin materi ini sudah sering kali disampaikan, tapi kita dalam belajar tidak hanya mencari sesuatu yang baru, tapi belajar itu salah satunya adalah untuk menghidupkan ilmu, mengingatkan diri kita dari sebuah kelalaian menjadi hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin sekalian, ada satu fenomena ketika Ramadan akan tiba, banyak yang berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri secara lahiriah saja. Semisal ibu-ibu sibuk ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur dan bahan-bahan untuk berbuka puasa ataupun sahur.
sibuk dengan itu. Ada pula yang sibuk dengan pakaian-pakaiannya. Nah, memang kadang itu diperlukan dan dibutuhkan, tapi kita tidak hanya fokus kepada persiapan lahiriah saja, tapi yang lebih penting adalah persiapan batin. Dan itulah yang menentukan keberhasilan kita saat Ramadan nanti tiba. Maka persiapan ini bukan berbicara tentang perkara-perkara teknis, bukan hanya tentang jadwal, bukan hanya tentang persiapan lahiriah dan yang lain misalnya. Tapi persiapan ini mencakup persiapan lahir dan batin yang mencerminkan kesungguhan kita dalam menggantungkan bulan yang suci. Ya. Dia adalah cermin kejujuran hati. Dia adalah timbangan kesungguhan iman dan bukti nyata bahwasanya kita menggantungkan Ramadan. Maka dari itu ada beberapa hal penting yang perlu diketahui kenapa persiapan itu penting untuk dilakukan sebelum melakukan ketaatan. Kenapa harus persiapan? Itu pertanyaan sederhananya. Kenapa sih Ustaz harus persiapan? Dan ini tidak hanya untuk menyambut Ramadan, tapi semua jenis ibadah semuanya perlu persiapan. Kenapa perlu persiapan? Kenapa perlu persiapan? Maka yang pertama jawabannya dan alasannya karena persiapan itu adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla dan syariat-syariatnya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan salat wa aqimus salah, maka sebelum kita berangkat untuk melaksanakan salat semestinya kita persiapan. Ketika kita persiapan itu tandanya kita mengagungkan Allah dan mengagungkan syariat berupa salat. Kita tidak berangkat dengan seadanya, tapi kita maksimalkan diri kita dengan sebaik mungkin karena kita akan menghadap Allah Ta'ala. Karena salat itu seperti pertemuan hamba dengan Allah. Di saat ia membaca surat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan dalam hadis, itu seakan-akan dia sedang berdialog dengan Allah. Demikian yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya dia harus persiapan. Persiapannya harus maksimal. Sepulang kerja berarti dia perlu mandi terlebih dahulu, menggunakan pakaian yang rapi, yang wangi. Sebagai laki-laki perlu pakai minyak wangi. Gak perlu mahal-mahal, yang terpenting wangi. Tadi sebelum berangkat ternyata dihidangkan hidangan yang begitu lezat oleh sang istri, semur jengkol dan pete goreng. Wah, dia suka, istrinya suka, tapi belum tentu orang yang di masjid suka. Wah, ini enggak pas kalau seandainya tanpa sikat gigi berangkat ke masjid, maka dia sikat gigi. Jadi dia harus berpikir banyak bagaimana mempersiapkan diri dengan maksimal sehingga pada saat dia menghadap Allah Azza wa Jalla bertemu dengan kaum muslimin dalam keadaan yang baik. Nah, bentuk persiapannya ini adalah bentuk pengagungannya terhadap Allah Ta'ala yang memerintahkannya untuk sholat, dan juga bentuk pengagungannya terhadap syariat. Maka begitu pula dengan Ramadan. Kalau kita mengagungkan Allah dan Ramadan yang Allah Ta'ala hadiahkan untuk kita, maka semestinya kita persiapan. Terlebih lagi ketika kita mengagungkan Allah dan syiarnya, maka kita adalah hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu bentuk ketakwaan hati. Sehingga kalau bisa dirumuskan, persiapan sama dengan pengagungan, pengagungan sama dengan takwa. Jadi ketika kita persiapan, itu kita sedang mengagungkan Allah dan syariatnya. Ketika kita mengagungkan Allah dan syariatnya, maka kita adalah hamba yang bertakwa. Untuk bertemu dengan seseorang yang kita kagumi dan kita segani saja, kita persiapan. Tiba-tiba kita dihubungi oleh orang yang selama ini kita kagumi. Besok kita ketemu ya. Maka dari jauh-jauh hari atau dari waktu sebelum pertemuan, minimalnya
hati ini berdebar-debar, gugup. Wah, besok bakal ketemu. Saya sangat mengagumi sosok beliau ini. Kalau bahasa kita, berdeguban hati. Kemudian dia mencari pakaian yang paling layak untuk dipakai untuk bertemu. Dan ternyata pertemuannya di rumahnya. Jadi beliau ingin datang bertamu. Semakin maksimal lagi persiapan. Besok harus dihidangkan, ya, hidangan yang maksimal pula. Sembelihkan ayam. Kalau nggak cukup ayam, kambing lah, apa itu saja. Nah begitulah. Itu semua adalah bukti bahwa dirinya menghormati yang akan datang sebagai tamu. Nah ini para hadirin dan hadirat. Jadi persiapan adalah bentuk pengagungan. Itu poin penting pertama. Karena semua pasti akan mengatakan, apakah kalian mengagungkan Allah? Maka kita akan menjawab, iya kita mengagungkan Allah. Nah itu nanti dibuktikan apakah kita persiapan atau tidak. Kemudian yang kedua, persiapan adalah bukti kejujuran hati. Bagaimana maksudnya? Ketika masing-masing kita ditanya, apakah kita ingin mendapatkan pahala di bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan, ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka masing-masing akan menjawab iya. Karena tentunya ia ingin mendefinisikan dirinya menjadi orang yang baik gitu. Pasti semua akan mengatakan demikian. Nah, itu semua nanti akan dibuktikan dengan persiapannya, jujur atau tidak. Atau mungkin dia juga bisa mengetahui sebenarnya hatinya itu betul-betul jujur atau tidak. Ketika dia bertanya kepada hatinya, sepertinya saya ingin dapat pahala. Nah nanti itu dibuktikan dengan apa? Persiapan ataukah tidak dirinya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafikin dalam surah At-Taubah ayat 46. Di mana orang-orang munafikin ini ketika diajak untuk berjihad, berperang, mereka sepertinya mengatakan hal yang serupa sebagaimana orang-orang beriman. Kami ingin berjihad, kami ingin mati syahid. Mungkin seperti itulah. Ya namanya juga orang-orang munafikin, menyembunyikan kekafiran mereka dan menampakkan keislaman mereka. Tapi ternyata ucapan mereka itu semuanya dusta. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 46, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Ketika mereka betul-betul ingin berperang, kata Allah Ta'ala, semestinya mereka bersiap-siap. Persiapan A, persiapan B, persiapan C, latihan dan semisalnya, kuatkan keimanan dan seterusnya. Tapi nyatanya tidak demikian. Waktu terus berjalan nih, seperti yang ada saat ini. Waktu terus berjalan, kemarin Rajab sudah pergi, datang Sya'ban terus berjalan sampai akhirnya dekat dengan Ramadan. Kayaknya saya masuk Ramadan saja deh, baru semangat. Ramadan terus berjalan sampai 10 hari terakhir dan sampai besok hari Idul Fitri. Ternyata tidak ada yang maksimal ibadahnya. Waktu terus berjalan. Berarti semua yang diucapkan dusta semuanya. Kalau mereka betul-betul jujur dengan ucapan mereka, semestinya mereka persiapan. Begitulah kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyindir mereka dengan ayat ini. Karena semestinya orang-orang yang betul-betul jujur dengan niatnya, semisal dia ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga Allah Ta'ala, dia persiapan. Tapi jika sekiranya tidak demikian, maka itu adalah kedustaan. Makanya berdasarkan ayat tadi, para ulama mengatakan al-irada as-sadiqah la takunu illa ma'al isti'dad. Niat yang jujur itu tidak pernah ada kecuali dengan adanya persiapan. Yang ada kebohongan. Bohong. Kalau enggak persiapan itu bohong. Itu tandanya dia hanya sedang membual saja, hanya mujamalah, basa-basi saja dengan ucapannya, saya akan gini, saya akan gitu. Semua bisa mengucapkan hal yang serupa. Tapi yang dilihat adalah action setelahnya. Dia lakukan sesuatu ataukah tidak. Dan ini yang kedua. Kenapa persiapan itu penting? Persiapan adalah bukti kejujuran hati dan ucapan. Kemudian yang ketiga, persiapan itu ternyata bisa mendahului taufik dan petunjuk. Maksudnya bagaimana? Kadang sebagian orang itu nggak berbuat,
dengan alasan petunjuk belum datang, taufik belum datang. Kenapa kian kada puasa-puasaan belum datang lagi taufiknya? Kenapa kada sholat jamaah hidayahnya belum datang lagi? Untuk perempuan, kenapa nggak berhijab? Belum datang lagi hidayahnya. Terus mau kapan? Sebagian orang hanya berdiam diri menanti hidayah dan petunjuk serta taufik dari Allah Ta'ala, sementara ia tidak berbuat apa-apa. Entah itu persiapan, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Nggak ada perbuatan. Tidak ada usaha yang dilakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka duluan yang berusaha untuk merubah dirinya. Maka dari itu dalam surat Al-Muhammad ayat 17 Allah mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah menerima petunjuk, Allah akan tambah petunjuk tersebut. Jadi seorang hamba ini terus mencari kebenaran, mencari petunjuk sehingga Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sebagaimana Allah Ta'ala katakan barang siapa yang berjihad di jalan kami, dalam arti dia berjuang mencari kebenaran, berarti ada usaha dan upaya yang dilakukan, maka kami akan berikan petunjuk, kata Allah Ta'ala, kepada jalan yang lurus. Maka persiapan bagian daripada itu. Katanya ingin sukses di bulan Ramadan, ingin dapat pahala, ingin mendapatkan ampunan, tapi dia berdiam diri, nggak berbuat apa-apa, nggak berusaha, nggak melakukan amal soleh, membiasakan diri dengan kebaikan. Dia hanya berdiam diri saja, bahkan tidak lepas dari kebiasaan buruknya. Maka persiapan itu dibutuhkan agar mendapatkan taufik dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena terkadang langkah awal itu bisa mendahului taufik. Ya. Jadi tidak bisa hanya berdiam diri, apalagi dengan ucapan nantilah ketika sudah mendapatkan hidayah, nanti kalau sudah mendapatkan petunjuk, nanti dan seterusnya, akhirnya ajalnya tiba sebelum ia bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, inilah yang terjadi apabila tidak melakukan persiapan sebelumnya. Kemudian, oleh karena itu orang-orang soleh terdahulu mengukur keberhasilan mereka dengan apa? Dengan persiapan. Berbicara tentang bulan Ramadan, seperti yang kita katakan tadi, mereka itu berdoa 6 bulan. Para sahabat berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Karena mereka tahu persis bahwasanya keberhasilan tidak bisa tanpa persiapan. Keberhasilan itu diukur dengan persiapan yang matang. Dalam berjihad saja, dalam beberapa peperangan, seperti peperangan Bani Quraidah, terjadinya pengkhianatan di saat orang-orang Yahudi yang semestinya tinggal bersama kaum muslimin dengan damai, justru mereka membelot, mengkhianati perjanjian yang mereka buat. Ada peperangan Bani Mustalik dan beberapa peperangan yang lain. Jadi dikisahkan bahwasanya terdengar berita bahwasanya pasukan itu melakukan persiapan untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Terdengarlah berita tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu strategi yang mereka buat adalah lakukan serangan kejutan. Jadi mereka kaum kafirin sedang melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan. Dengan petunjuk dari Allah, berita itu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad, kita duluan nyerang. Ini menandakan bahwasanya kaum muslimin dalam keadaan apa? Selalu siap. Luar biasa. Hadang Rasul, kami persiapan gini dululah. Buhan sidin sudah dari buhannya sudah dari sebelumnya persiapan. Kita hanya dapat kabar, hanya dapat berita, persiapan loh kita, latihan loh, push up. Nggak sempat, nggak akan bisa melakukan penyerangan terlebih dahulu. Tapi luar biasa, kaum muslimin senantiasa ala hadar, senantiasa persiapan. Fisik mereka, iman mereka kuat. Akhirnya bersatulah kaum muslimin untuk melakukan serangan kejutan. Dan kemenangan di tangan kaum muslimin tanpa terjadi peperangan. Nggak sempat terjadi peperangan. Kenapa? Musuh lari kocar kacir, kaget dengan kedatangan kaum muslimin.
Luar biasa. Begitulah pentingnya persiapan yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Dan ini juga salah satu yang menunjukkan betapa pentingnya persiapan. Persiapan itu menentukan kualitas dan keberlangsungan amal. Menentukan kualitas dan keberlangsungan amal. Banyak sekali yang mudah untuk memulai sebuah amal, tapi yang sulit adalah istiqamah di atas amalan tersebut. Kadang amalan yang dilakukan tanpa persiapan seringkali tidak berkualitas. Seringkali tidak berkualitas. Akan dilakukan secara asal-asalan. Pasti kita sering mengalami hal demikian. Gak usah berbicara tentang ibadah dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, berangkat kerja tanpa persiapan, baju gak disetrika, belum sempat sarapan, mandi apalagi, sikat gigi kada ingat, kualitas bekerjanya akan amburadul. Yang ada adalah ngantuk-ngantuk. Apalagi yang terbiasa ngopi, kada ingat ngopi pulang. Ya. Pasti akan amburadul, nggak berkualitas. Kalau sudah nggak berkualitas, apakah akan continue pekerjaannya dilakukan dengan baik? Maka jawabannya tidak. Ujung-ujungnya hancur. Maka persiapan itu menentukan kualitas dan keberlangsungan amal. Untuk memulai suatu amalan mudah, tapi yang susah adalah istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Maka seorang yang beribadah dengan persiapan pasti akan maksimal, berkualitas, dan istiqamah. Tapi kebalikannya, seseorang yang beribadah tanpa persiapan, seringkali dia akan mudah lelah, mudah mengeluh, cepat bosan, dan ketika ia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Makanya ada satu pemandangan yang sering didapati di banyak tempat di masjid-masjid kaum muslimin, tidak hanya di tempat kita, di daerah-daerah lain, atau bahkan menjadi suatu kondisi yang umum di tengah kaum muslimin, di mana semakin berjalan hari-hari di bulan Ramadan, soft sholat semakin maju, kan gitu. Yang awalnya penuh berkurang satu, berkurang, semakin maju ke depan tinggal satu soft saja, atau bahkan tinggal imam dan muadzinnya berdua. Saat di malam Idul Fitri nggak ada yang sholat isya berjamaah karena sibuk tersebar di mana-mana, bertebar di mana-mana untuk melihat kembang api, kan gitu. Itulah kualitas jika beribadah tidak dibarengi dengan persiapan. Ya, mudah bosan, mudah mengeluh. Maka tempat sholat yang diminati yang paling pendek, yang paling singkat. Maka kalau sudah imam membaca alif lam mim, desahan demi desahan terdengar di segala macam penjuru masjid. Beberapa batuk. Dan semisalnya, karena tidak persiapan. Jadi begitulah fenomena yang seringkali terjadi. Tapi kalau dengan persiapan, maka soft sholat akan senantiasa terjaga dari awal hingga terakhir. Makanya yang paling berhasil adalah mereka yang bertahan terus berada di masjid meskipun itu adalah malam Idul Fitri. Bahagia, tapi kebahagiaannya tetap di tempat yang mulia, di masjid. Dia ingin merasakan kebahagiaan itu bersama kaum muslimin yang lain di masjid. Itu yang berhasil, bukan justru malah meninggalkan masjid. Tidak. Ya. Inilah persiapan menentukan kualitas dan keberlangsungan amal. Maka dengan persiapan biasanya ibadahnya akan khusyuk, bertahan lama, tidak mudah bosan, dan akan menghasilkan ketaatan dan ketakwaan. Makanya di antara tanda diterimanya amal hamba adalah amal ibadah yang setelahnya. Maksudnya amal ibadahnya akan terus continue, istiqamah. Dan itu sangat berat. Kalau sudah berbicara istiqamah itu sangat berat sekali. Dan di antara yang mendukung untuk bisa istiqamah adalah kita membiasakan diri
untuk persiapan sebelum melakukan suatu ketaatan. Sholat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, ya, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir, dan ini penting, persiapan itu menentukan kelayakan. Kita layak nggak untuk melakukan kebaikan tersebut? Seperti tadi dalam surat At-Taubah ayat 46, di saat Allah Ta'ala membicarakan tentang orang-orang munafikin yang mengatakan kami ingin berjihad, kami ingin berperang. Tapi Allah Ta'ala sindir mereka dengan mengatakan walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddah. Ketika mereka ingin berperang, ya, semestinya mereka persiapan, tapi nyatanya tidak. Hingga Allah Ta'ala mengatakan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Akan tapi Allah Ta'ala benci dengan keikutsertaan mereka. Nggak layak ikut. Hingga dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian sebagaimana yang lain tinggal. Nggak layak diikutsertakan. Kalaupun ikut serta pasti membuat kerusakan. Sebagaimana yang terjadi. Orang-orang munafikin ketika ikut berperang, apa yang terjadi? Memporak-porandakan barisan perang Uhud. Rusak barisan kaum muslimin, berkurang jumlah mereka, ditakut-takuti dan ini dan itu, macam-macam. Nggak layak. Maka bukan berarti kita tergolong orang-orang munafik, tidak. Tapi maksudnya ayat ini juga bisa dibawa kepada kita. Khawatir kita tidak dikatakan layak untuk mendapatkan keberkahan dan pahala di bulan Ramadan. Kita mungkin sama berpuasa sebagaimana yang lain, tapi puasa kita menjadi puasa yang paling rendah, yaitu hanya dengan menahan makan dan minum saja. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saja, sama sekali tidak berkualitas. Maka persiapan itu menentukan kelayakan. Nah, inilah poin-poin yang menunjukkan betapa pentingnya kita persiapan sebelum melakukan sebuah ketaatan. Maka kita biasakan diri kita untuk berbuat demikian. Makanya seorang muslim ketika dihadapkan dengan suatu ketaatan, apalagi ada momen suatu waktu yang penuh dengan kebaikan, paling tidak ada 3 hal yang ia perlu pikirkan. Yang pertama, persiapan-persiapan apa saja ya yang perlu saya lakukan. Seperti halnya ketika ada sebagian yang mau touring, dia punya hobi touring kemana gitu, dia persiapan bekalnya, fisiknya. Wah, ini mau Ramadan nih, sudah memikirkan persiapan apa saja yang harus dilakukan. Baik itu persiapan secara kesehatan batin atau jasmani juga. Dia perlu olahraga biar sehat, minum vitamin-vitamin yang menguatkan fisiknya agar sehat, agar tidak sakit-sakitan di bulan Ramadan. Itu termasuk persiapan. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai melis ibadah apa saja yang nantinya akan ia kerjakan. Dan berbicara tentang Ramadan, jangan dibatasi ibadah Ramadan itu hanya puasa dan taraweh. Sebagian merasa ibadah Ramadan itu ya puasa, tarawih itu saja. Selainnya nggak diperhatikan. Ya, semangat kalau sudah bangun sahur, tapi habis sahur tidur dan bangunnya menjelang zuhur, kan? Lewat subuh, lewat macam-macam ibadah. Apalagi dia berdalil dengan hadis yang tidak ada asalnya, yang mengatakan bahwasanya tidur adalah ibadah. Akhirnya dia beribadah dengan tidur sepanjang hari, baru bangun ketika menjelang berbuka. Ini enggak benar. Berdosa besar ia meninggalkan banyak sholat. Karena dalam benaknya ya ibadah Ramadan, puasa dan tarawih saja. Dan tarawihnya pun ya cari tempat yang paling cepat. Ya, apalagi dengan tempat-tempat yang viral-viral, yang mana sholat dengan banyak rakaat tapi diselesaikan dengan 10 menit saja. Ada beberapa video, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nggak sah sholatnya. Padahal tumakninah itu adalah rukun di dalam sholat. Maka puasa atau Ramadan tidak hanya puasa dan tarawih, tapi banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, biasanya akan memikirkan ibadah apa saja yang akan terus dilakukan, continue setelah Ramadan berakhir. Nah, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa
bentuk persiapan secara ringkas. Memang kalau berbicara tentang fikih Ramadan akan panjang, tidak cukup waktu kita, tapi paling tidak ini akan membuka dan mendorong kita untuk lebih mempersiapkan diri menyambut bulan yang suci. Seperti kita katakan tadi, hasil yang besar membutuhkan persiapan yang besar juga. Ramadan itu besar sekali. Ada perumpamaan disebutkan oleh para ulama, jika sekiranya ahli kubur saat ini dibangkitkan kembali, maka dia akan berwasiat kepada kita yang masih hidup, jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan meskipun hanya sedetik saja. Karena mereka tahu keutamaannya dan keagungannya, dan mereka sudah merasakan kerugian yang besar di dalamnya. Ramadan itu besar sekali keutamaannya, besar sekali, dan tidak akan pernah dirasakan kecuali mereka yang telah mempersiapkan diri melewati berbagai macam proses yang melelahkan untuk menyambutnya. Seperti petani. Seperti petani. Kalau kita tidak bisa menjadi petani dalam hal ini, ya, kita akan seperti orang-orang yang menganggap Ramadan seperti hari-hari yang lainnya. Seperti kita yang bukan petani ketika terdengar, Masya Allah, besok waktu panen. Oh, hanya sekedar itu, oh, panen. Apa istimewanya waktu panen? Tapi berbeda dengan para petani yang memang luar biasa. Ya, siang mereka rela di bawah terik matahari begitu menyengat, terbakar kulitnya. Mereka tidak pedulikan warna putih pada kulitnya, padahal dia adalah orang putih, misalkan, maksudnya secara gen dia orang putih, tapi dia nggak pedulikan itu semua. Jadi hitam kulitnya karena di bawah terik matahari begitu menyengat. Ya. Kemudian dia nggak lihat lagi fisiknya, mungkin jari-jarinya penuh retak-retakan, tapi itu semua ia lewati untuk apa? Agar bisa mendapatkan hasil panen yang nantinya ia bisa jual, ia bisa penuhi kebutuhan hidupnya, istri, anak-anaknya, demi kebahagiaan mereka. Ia bisa sekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Maka panen itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, tapi hanya bisa dirasakan oleh para petani. Kita yang bukan petani nggak akan bisa merasakannya. Maka ketika kita bawa ini dalam perumpamaan Ramadan, kita nggak akan pernah mengagumkan Ramadan tanpa adanya proses yang panjang sebelumnya. Maka Ramadan berkali-kali Allah Ta'ala pertemukan dengan kita, dia akan menjadi bulan biasa saja. Maka diperlukan adanya persiapan yang begitu besar untuk mendapatkan hasil yang besar pula. Maka di antara persiapan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Di antara doa tersebut adalah doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya. Seperti ada doa yang dibacakan atau seringkali diucapkan oleh para sahabat terdahulu, seperti yang seringkali diulang-ulang penyebutannya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau bisa kita baca yang artinya, ya Allah, datangkanlah Ramadan kepadaku. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku di dalamnya. Ini doa yang diulang-ulang oleh para sahabat selama 6 bulan penuh lamanya. Setelah Ramadan tiba, mereka akan maksimal beribadah dalamnya, dan setelah Ramadan pergi, mereka akan berdoa kembali 6 bulan agar diterima amal ibadah mereka yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan. Berdoa itu penting, salah satu bentuk persiapan kita. Berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Dan itulah yang menjadi bukti keseriusan dan kesungguhan kita bahwasanya kita betul-betul menggantungkan Ramadan adalah dengan persiapan-persiapan yang sangat-sangat matang. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah atau bertobat. Jika kita diibaratkan seperti sebuah wadah, keadaan wadah yang paling tepat untuk digunakan adalah ketika wadah itu dalam keadaan bersih, sehingga ketika ada hidangan-hidangan yang lezat kemudian letakkan di atasnya, maka itu akan sangat menarik untuk disantap. Tapi tatkala wadah itu kotor, bekas dipakai, ada sisa-sisa makanan tergeletak begitu lama, akhirnya mengeluarkan aroma yang gak sedap,
Dan mohon maaf misal ada ya sampai ada belatung-belatung, karena seperti itu ya, dibiarkan begitu lama, bau busuk. Selezat apapun hidangan yang akan kita letakkan di atasnya, mau itu steak, mau itu ayam bakar, ikan bakar, apapun itu gak akan pernah nikmat. Justru kita katakan buang saja. Maka begitu pula lah kondisi kita. Ketika hati kita masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa, ya, maka kebaikan-kebaikan tadi akan kita abaikan. Ya. Padahal beramal di bulan Ramadan tidak sama dengan beramal di selain Ramadan. Kenapa? Pahalanya akan dilipat gandakan. Seperti ketika kita baca Quran dalam keadaan puasa, berzikir dalam keadaan puasa, sedekah dalam keadaan berpuasa. Bahkan ketika kita membukakan orang puasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi kalau hatinya sedang kotor, nggak akan tertarik dengan itu semuanya. Ayo Pak, kan ada daftar list biasanya kan, yang ingin membukakan puasa di bulan Ramadan ini, silahkan. Dia melihat daftar-daftar itu sama sekali nggak akan tertarik. Meskipun uangnya ada, nggak tertarik sama sekali. Ya tadi ibarat dia dihidangkan suatu hidangan yang lezat, tapi dihidangkan di atas piring yang berbau tidak sedap. Bau nggak enak. Mungkin begitulah sikapnya di saat ditawari. Pak, ayo Pak, ini masih ada 10 hari lagi belum terisi. Mau silakan Pak. Kalau mau bergabung, mau bukaan orang puasa. Sama sekali nggak tertarik. Padahal dia mampu. Beda hal kalau nggak mampu. Atau diajak, ayo Pak, jadi panitia Ramadan. Kita masih kekurangan orang. Insya Allah programnya nanti kita mulai bersih-bersih dulu. Nggak tertarik sama sekali. Buat apa capek-capek? Mending buat yang lainnya saya tenaga saya. Nggak tertarik sama sekali. Yaitu kondisi ketika hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, wah itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, membuatnya bersemangat untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada. Nah begitulah. Oleh karena itu harus memperbanyak istighfar dulu. Jangan sampai nanti kita sambut Ramadan dengan penuh ya dosa. Karena jika itu terjadi, ya tadi sama sekali tidak ada ketertarikan untuk berbuat kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam surah disebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika hamba itu berdosa, berbuat salah, maka akan dinoktahkan dalam hatinya noktah hitam, noda hitam. Ketika dia terus berdosa, semakin menghitam hatinya. Ketika dia bertobat, kembali suci, bersih. Tapi kalau enggak, akan terus menghitam sampai membatu. Maka dari itu sebelum Ramadan ini tiba, perbanyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, wa tubu ilaih, astagfirullah, wa tubu ilaih, hakalah. Demikian yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang ketiga, nah ini penting, mulai membiasakan amal kebaikan. Seperti ini nasihatkan tadi oleh para ulama. Mulai menanam banyak kebaikan. Mulai menanam banyak kebaikan. Ya. Dan sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, wa man yasta'fif yu'affihu Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, Allah akan berikan kehormatan. Barang siapa melatih diri dengan sabar, Allah akan jadikan ia penyabar. Barang siapa melatih diri untuk merasa cukup, maka Allah akan jadikan ia berkecukupan. Makna yang tersirat disebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang melatih diri untuk melakukan kebaikan, maka dia akan terbiasa melakukan kebaikan tersebut tanpa ada berkeluh kesah. Meskipun itu berat. Meskipun itu berat. Kalau tidak biasa, ya pasti akan berat. Ya. Untuk, ya tadi kalau berbicara menjadi petani, untuk menjadi petani itu nggak mudah. Ya tadi mungkin awal-awal akan terasa berat, tapi ketika ada tujuan besar yang ada di hadapannya, maka ikan jalani tahap demi tahap sampai akhirnya dia terbiasa. Pekerjaan-pekerjaan yang berat akan terbiasa ketika dia sudah membiasakan diri sebelumnya. Jadi apapun pekerjaannya pasti akan dia
lewati dan akan jalani. Karena apa? Dia sudah terbiasa. Dia sudah persiapan sebelumnya. Semisal ibadah umroh, ibadah haji, itu menuntut persiapan yang sangat-sangat matang. Coba kalau sekiranya dadakan tiba-tiba berangkat umroh, yaitu ibadah umroh itu, ibadah haji itu sudah perlu uang banyak. Pak, besok Tian berangkat Pak ya. Alhamdulillah ada satu kota kursi kosong. Kan ada duit, kenapa berangkat? Gak ada persiapan. Atau ada uangnya fisik nggak siap, nggak bisa berangkat juga. Nah inilah menjadi jawaban kenapa kok orang yang haji, orang yang umroh nggak berkeluh kesah. Justru yang ada apa? Ingin umroh lagi. Padahal itu besar Pak biayanya. Semurah-murahnya yang ulun tahu saat ini mungkin sekitar 20-an juta, 25 juta. Itu hotelnya jauh-jauh. Ya kan? Kalau yang lebih banyak uangnya, mungkin hotel lebih dekat. Tapi persiapan juga harus lebih banyak gitu. Tapi herannya, kenapa nggak mengeluh? Melihat rekening saldo berkurang, dia nggak mengeluh. Tapi saya harus nabung lagi. Kenapa? Karena tadi dia melakukan persiapan. Dia sudah membiasakan dengan berbagai macam kebaikan sehingga ia ingin mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar gitu. Yang jauh lebih besar. Maka agar bisa maksimal saat beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, ia persiapan sebelumnya. Persiapan harta, nabung. Persiapan fisik, jogging kah, jalan kemana-mana. Ini agar betisnya kuat nih, ya. Angkat berat, angkat beban, biar bagian paha, bagian betis kuat, biar nggak loyo pada saat berjalan kaki di sana. Dan yang salah satu hal yang penting, niat dan tekad yang kuat. Makanya kita dapati para jamaah itu nggak pernah mengeluh. Kalau sakit ya sakit saja, sembuh lagi, jalan lagi, nggak pernah mengeluh. Bukan berarti nggak capek. Pada keberkatan terakhir kita kemarin, itu ada kai-kai berusia kalau tidak salah hampir 80 atau makin 80. Jam 1 malam sudah ada di Raudhah. Lapor, Ustaz saya sudah di Raudhah. Nggak tidur Pak. Sudah tidur, bangun lagi di Raudhah. Tapi nggak mengeluh. Sempat jatuh sakit kemarin ketika tur Mekah atau Madinah, nggak ikut, sakit. Tapi ketika Ustaz sehat, tawaf sunnah lagi, Masya Allah, nggak pernah mengeluh. Dan rindu ingin kembali ke sana. Itu semua menunjukkan bahwa satu, beliau persiapan, yang kedua sudah terbiasa. Dan untuk mengambil kata terbiasa itu nggak gampang, nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali sudah jatuh bangun akhirnya terbiasa. Maka ini poin ketiga yang penting, agar bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tanpa berkeluh kesah, tanpa ada rasa lelah, maka lakukanlah ya, membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Puasa misalnya, biasakan. Yang nggak terbiasa bangun sebelum subuh, ya harus biasa. Kalau nggak tadi, bangun ngantuk, ya kan, berat, antara ibaratkan tuh antara hidup dan mati ketika makan sahur tuh nggak bisa, tegak. Ya. Akhirnya habis sahur tidur lagi, subuh lewat, bangun-bangun jam 9 pagi, akhirnya subuh. Ustaz, akhirnya ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak Ustaz digabung sholat subuh dan sholat duha? Oh, pertanyaan apa ini? Ini ketahuan nih, berarti nggak sholat subuh nih. Kok ada gabung niat subuh dan sholat duha? Ini gimana ceritanya? Sholat subuhnya di waktu duha nih. Kelewat, karena nggak biasa bangun, nggak biasa sholat lama. Akhirnya ketika sholat tarawih sering ya berkeluh kesah, capek. Di sini nggak cocok, cari masjid yang lain, sana nggak cocok. Akhirnya apa? Katanya kan sholat sunnah itu bagusnya di rumah, Ustaz. Wah, dalilnya gitu. Ya, para ulama mengatakan demikian. Tapi demi untuk syiar, sholat tarawih lebih utama di masjid. Ya, demi syiar. Itu karena tidak terbiasa. Tapi barang siapa yang membiasakan diri dengan kebaikan, Allah akan jadikan ia terbiasa. Nah, satu hal yang juga penting bagian daripada hal ini, yang masih punya utang puasa, ya segera dibayar. Terutama mungkin ibu-ibu yang sebelumnya punya
utang puasa, entah itu karena haid atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara bentuk persiapan adalah miliki tekad yang kuat. Miliki tekad yang kuat bahwa Ramadan kali ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa demikian para hadirin? Karena Allah Ta'ala itu bukan hanya menyediakan, ini loh Ramadan penuh dengan kebaikan, silakan sana ya, silakan sana. Enggak, sudah menyediakan, Allah Ta'ala juga mendukung. Allah dukung dengan banyak hal, dimotivasi dengan banyaknya keutamaan, dilipat gandakan kebaikan. Di samping itu Allah dukung dengan mengkondisikan waktu, keadaan agar kita bisa ibadah maksimal. Salah satu hadis yang menunjukkan apa yang kita ucapkan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan itu tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini bukti dukungan Allah Ta'ala untuk kita. Yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu, ada yang mengatakan syaitan nggak keluar, memang dibelenggu, dirantai, nggak bisa keluar. Ada yang mengatakan syaitan ada, tapi tipu daya mereka, bisikan mereka yang melemah atau bahkan hilang sama sekali. Tapi kok masih ada yang nggak puasa, kok masih ada yang nggak sholat. Yang perlu kita ingat, syaitan itu bukan makhluk. Ketika para ulama ditanya tentang syaitan, syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat yang kadang ada pada diri manusia atau jin. Makanya dalam surah An-Nas sebutkan minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang nggak puasa itu ada syaitan di dalam dirinya. Bukan berarti mereka makhluk syaitan, jin, enggak. Tapi ada syaitan dalam dirinya. Apalagi mereka sifatnya mengajak orang lain. Ngapain puasa? Ya. Ini ada sifat syaitan dalam dirinya. Padahal Allah Ta'ala sudah begitu mendukung kita untuk meraih kebaikan. Maka dari itu yang perlu kita siapkan tekad kita. Tekad yang kuat. Seperti tekad kuat orang yang akan melaksanakan umroh dan haji. Ya. Mendapati beberapa jamaah itu kayak nggak ada capek-capeknya. Kemana Pak? Anak tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Anak tiap hari tawaf sunnah sih. Ya. Padahal nama tawaf itu kan ibadah fisik. Desak-desakan, apalagi pada saat sekarang ini yang kemarin kita lalui itu musim liburan. Kalau sudah musim liburan, Masya Allah, padatnya luar biasa. Tapi karena mereka punya tekad untuk mendapatkan pahala yang banyak, akhirnya mereka jalani itu semuanya. Maka begitu pula, kalau kita punya tekad yang kuat, ya, tekad yang dahsyat, maka insya Allah Ta'ala segala macam usaha dan upaya ia akan lakukan untuk bisa meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang terakhir, di antara bentuk persiapan yang penting dan sangat penting sekali adalah persiapan ilmu. Ini penting, persiapan ilmu, karena memang ilmu itu sebagaimana terangkan oleh para ulama, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Harta bisa didapat dengan ilmu, tidak sebaliknya. Nggak bisa harta membeli ilmu. Tapi ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan belajar, perjuangan. Dan ilmu adalah modal dan bekal utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu kita akan tersesat. Tanpa ilmu kita akan tersesat. Oleh karena itu, sebelum Ramadan tiba, kita coba cek kembali pengetahuan kita tentang ibadah puasa. Jangan sampai puasa kita sebagaimana kata para ulama, ahwanus siyam asyamu minal ju' wal atas. Seburuk-buruk dan serendah-rendahnya puasa itu adalah puasa yang menahan diri dari makan dan minum saja. Nah, itu serendah-rendahnya puasa. Itu nggak ada bedanya dengan anak-anak nanti ya. Anak-anak juga bisa. Tapi kita yang dewasa lebih daripada itu. Tidak hanya menahan diri dari pembatal puasa, tapi pembatal pahala puasa. Hati-hati dengan ghibah, namimah, berucap kata-kata yang kotor, berdusta saat siang hari atau saat di bulan Ramadan.
karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas pahala puasa kita. Atau mungkin kita nanti hanya capeknya saja dapat, tapi pahala tidak kita dapatkan karena puasa kita tidak berkualitas. Maka ini semua perlu ilmu. Ini semua perlu ilmu. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa ilmu dahulu sebelum beramal. Allah katakan sebelum beristighfar, Allah perintahkan untuk mengetahui, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian memohon ampunlah engkau kepadanya atas dosa-dosamu. Ini mengisyaratkan bahwa ilmu dulu sebelum beramal. Ilmu dulu sebelum beramal, penting. Bahkan dalam urusan dunia sekalipun kita perlu ilmu sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum kita berucap perlu ilmu, apalagi ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang persiapan ilmu, maka panjang perjalanan kita. Kita perlu belajar tahap ke tahap, ya, dari hal-hal dasar agar kita bisa memastikan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan sebagaimana yang diajarkan. Dan tentunya kualitasnya akan berbeda saat kita beribadah dengan ibadah yang bisa kita pastikan begitulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kita bermanfaat, dan kita sudah di akhir bulan Januari jika tidak salah. Kalau berdasarkan perhitungan kalender, bulan depan, bulan Februari, pertengahannya sudah masuk bulan Ramadan. Sudah sangat dekat sekali. Ya. Ada rasa debar-debar dalam hati, apakah kita berkesempatan untuk berjumpa dengannya? Karena tidak ada yang mengetahui kapan ajal tiba. Maka dari itu memperbanyak doa itu sangat penting sekali di masa-masa sekarang, agar Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Bukan hanya berjumpa, tapi bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, dan mendapatkan surga karenanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Maka mungkin bisa jadi ide pembahasan mungkin ketika ada kesempatan kajian berikutnya dengan membahas persiapan Ramadan. Kira-kira apa saja yang diperlukan tentang fikih-fikih Ramadan gitu, ya. Atau bisa masing-masing. Alhamdulillah saat ini banyak sekali kajian-kajian yang terekam, ya, kajian-kajian tentang fikih Ramadan itu bisa ditonton kembali, disimak kembali, ya. Banyak sekali para asatidzah yang mengkaji tentang hal tersebut, dan itu adalah satu bentuk usaha dan upaya kita untuk menyambut bulan yang suci, karena hasil yang besar membutuhkan persiapan yang besar pula. Demikian bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, kalau masih ada waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tentang penjelasan tentang firman Allah yang bunyi, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Tuhan menurut kesanggupanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyinya fattaqullah masata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kesanggupan kalian. Yang pertama, ayat ini pada dasarnya sebuah kabar gembira bagi kita. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Jadi Nabi bertanya kepada sahabatnya, di saat Nabi melihat ada seorang wanita tawanan, ya, sedang menggendong anaknya. Terbayang nggak oleh kalian wanita itu melemparkan anaknya ke kobaran api, dan ia mampu melakukannya? Para sahabat sontak mengatakan, nggak mungkin, kan dia sayang dan dia cinta kepada putranya, kepada anaknya. Maka Nabi mengatakan, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan wanita ini kepada anaknya. Dan Allah ketika kasih sayang itu dihitung dengan persenan 100%, Allah hanya membagi satu kasih sayang kepada makhluknya.
Satu, kasih sayang kepada makhluknya. Seperti kasih sayang binatang kepada anak-anaknya. Itu 1% saja. Sementara yang lain adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kasih sayang Allah Ta'ala, ya tadi, Allah memudahkan jalan kebaikan untuk kita semuanya. Jalan kebaikan itu begitu banyak. Bahkan untuk bisa mendapatkan satu pahala nggak perlu capek-capek. Niatkan kebaikan, dapat satu pahala. Padahal kita belum berbuat apa-apa. Itu tanda kasih Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau kita niat buruk, apakah dapat dosa? Enggak. Baru dapat dosa kalau dilakukan. Dan itu pun satu dosa saja. Itu kan tandanya Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada kita semuanya. Ya. Dan banyak sekali kebaikan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebaikan itu sedekah. Dan disebutkan dalam beberapa hadis, beberapa contoh kebaikan-kebaikan itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Banyak sekali. Nah, salah satu yang menunjukkan besarnya kasih Allah Ta'ala, Allah katakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini menandakan bahwa Allah tidak pernah ingin membebani hambanya. Allah itu menetapkan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karenanya ayat ini menjelaskan itu, bahwa ketika kita tidak sanggup berbuat ini, menjalankan perintah ini, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam beberapa redaksi hadis sebutkan, sholli qa'iman illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa qa'idan. Salatlah berdiri, jika tidak sanggup duduklah, jika tidak sanggup berbaringlah. Jika tidak sanggup berbaring terlentang, maka miringlah. Jika tidak sanggup memberikan isyarat pada gerakan, maka isyaratkanlah dengan kedipan mata. Kalau nggak sanggup semuanya, nggak usah dipaksakan. Ada yang menyolatkan. Nah, ya sudah mati berarti. Begitulah kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat ketaatan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat ketaatan, karena Allah Ta'ala sudah begitu memberikan kemudahan, dan Allah tidak akan pernah memaksakan hambanya. Bahkan kalau berbicara tentang ujian, Allah tidak akan menguji hambanya, ya, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Yang saat ini sedang menghadapi sebuah ujian, ketahuilah bahwa itu sesuai dengan batasan kemampuan. Jadi ada cerita, Ustaz, ternyata cerita seorang perempuan, ternyata saya baru menyadari kenapa Allah Ta'ala takdirkan saya seperti ini. Apa maksudnya? Dia bercerita, dia banyak melewati berbagai macam ujian, yang pada intinya dia janda dalam keadaan dia seorang janda hamil, yang dia cerai dengan suaminya, hamil, dan ia harus mengurus itu semua seorang diri. Pada saat melahirkan itu tidak ada yang mendampinginya, mau ibu kandungnya padahal masih ada, atau kakaknya padahal ada, karena dia sedang berada di perantauan dan orang keluarga punya keterbatasan untuk mendatangi. Wallahu alam apa sebab utamanya. Tapi yang jelas dia sendiri semuanya. Saat itu ceritanya harus operasi. Ya mungkin ibu-ibu lebih paham bagaimana kondisi wanita melahirkan dengan operasi, bagaimana beratnya untuk bangkit. Dan ulun merasakan hal itu karena memang istri saat melahirkan jalan operasi. Dan barusan alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, adik ulun juga barusan melahirkan pakai operasi, betapa beratnya. Nah, wanita ini sendirian. Dia hanya ya dengan perawat dan ini segala macam. Tapi ulun baru tersadar, ternyata Allah menakdirkan itu semua karena ulun mampu. Jadi pada saat ada yang datang mengunjungi, ditanya bagaimana kemarin, ya sudah sendiri. Nah, kalau pas ke WC gimana, ya sudah saya gendong dalam keadaan perut habis dijahit itu. Nah, ya sudah mampu. Kemudian kalau nangis, dan dia itu merangkap,
dan harus cari uang juga. Kalau nggak bisa bayar ini. Jadi sambil kerja dan mampu, masih hidup sampai sekarang. Dan itulah makna Allah Ta'ala tidak akan menguji hamba kecuali dengan batas kadar kemampuan yang luar biasa. Maka selalu yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan memudahkan setiap langkah kita selama kita senantiasa bersandar kepadanya. Nah, salah satunya adalah ayat tadi, fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Di pesawat kalau mau sholat wudhu dulu. Air nggak ada. Kalaupun ada, dilarang oleh pihak maskapai karena itu terbatas. Dibutuhkan untuk hal-hal lain seperti buang air dan semisalnya. Kalau nggak ada air, wah bau satu pesawat. Ini nggak bisa pakai air. Nyari debu nggak ada. Pesawatnya bersih sekali, sampai selantai-lantainya nggak ada. Gimana mau tayang? Boleh nggak tayang dengan memukul-mukul kursi? Kalau nggak ada debu nggak bisa. Terus bagaimana? Pakai ayat ini. Fastakullah mastata'tum. Sholat sebagaimana keadaan kita pada saat itu. Kalau pakai udara nggak bisa, memang nggak bisa. Begitu nih fatwa para ulama. Fattakullah mastata'tum. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan semoga semua amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang maaf. Kita coba doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.